dalam Tuhan ada berapa tokoh? Di dalam pelayanan Yesus ada berapa tokoh? Tentunya tokoh utama Yesus. Itu tokoh sentral. Ada tokoh yang lain, Maria, ibu Yesus, Yusuf. Kemudian tokoh-tokoh yang lain kita lihat ada para gembala. Ada orang Majus dari timur. Gembala bicara apa? Gembala, kalau orang Israel pada saat itu, pekerjaan gembala itu pekerjaan yang sangat-sangat rendah ya. Orang Israel. Bukan sangat hina, sangat-sangat bawah. Gembala. Ya boleh katakan orang-orang yang kurang berpendidikan lah. Tapi ada orang Majus. Nah, orang Majus ini ahli bintang, orang berpendidikan. Ahli bintang, mengerti hal-hal bintang. Ini orang berpendidikan. Jadi apa? Baik orang-orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan, baik orang kaya, orang miskin, baik di kota, di desa, mereka sama-sama mencari Yesus. Siapapun kita perlu Yesus, mereka mencari Yesus dari tempatnya masing-masing. Perjalanan hidup orang Majus dan orang gembala ini, perjalanan mereka mencari Yesus itu sama sebenarnya. Seperti kita nih sekarang mencari Tuhan, sama. Kalau mereka mencari Yesus pada saat itu, ketemu Yesus yang lahir di Bethlehem. Bayi Yesus ketemu. Tapi perjalanan kita di dunia ini mencari Yesus bukan Yesus yang lahir di Bethlehem, bukan bayi lagi. Tapi mencari Yesus yang dialah raja, di atas segala raja. Itu. Tapi sama. Ada berapa hal sini? Kelahiran Yesus persaudaraan, kita lihat. Pertama, persaudara antar gembala. Gembala pada saat itu mereka itu sama-sama seperti tani, mereka kenal aja pada saat itu. Gembala baca mereka kenal biasa. Tetapi ketika firman Tuhan datang pada gembala, malaikat datang, hari ini telah lahir bagimu. Mereka katakan apa? Yuk kita ke Bethlehem. Yuk kita mereka sama-sama ke Bethlehem. Mereka kompak pergi ke Bethlehem. Sehingga suasana itu mereka ke Bethlehem bukan sehari dua hari, mungkin tidak berapa hari ya. Di dalam perjalanan mereka tambah ratus orang mereka. Karena kan bersama. Mereka tidur bersama-sama, kemudian istirahat bersama-sama, makan bersama-sama. Sehingga kelahiran Yesus mempererat persaudaraan mereka pergembala. Sama seperti ini dikatakan di sini, Lukas 2 ayat 15 tadi dikatakan. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat kita pergi ke Bethlehem, kita semua pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dikatakan yuk kita sama-sama yuk ke Bethlehem. Mereka sama ke Bethlehem. Dan jarak mereka gembala ke Bethlehem itu jauh, apalagi orang Majus. Orang Majus dari timur itu mereka ke Bethlehem, ke Efrata itu jauh sekali. Majus dari timur itu negara Irak sekarang. Ini orang-orang Majus dari timur itu kalau sekarang negara Irak. Bayangkan dari Irak ke Bethlehem Efrata itu jauh sekali, nggak ada mobil. Mereka pakai onta jalannya semana sih? Kayak kena berapa lama? Berhari-hari, bertahun-tahun. Tapi dalam perjalanan mereka sama-sama istirahat, mereka sama-sama makan, mereka sama-sama tidur. Tapi kelahiran Yesus mempererat persaudaraan mereka. Mereka lebih laki-laki, lebih mengetahui satu sama lain. Yang pertama tadi, kelahiran Yesus mempererat persaudaraan antara gembala. Itu ada Lukas 2 ayat 15. Yang kedua, di Matius 2 ayat 2b, kelahiran Yesus mempererat persaudaraan antara mereka para orang timur, orang timur. Yang ketiga, kelahiran Yesus mempererat persaudaraan antara para gembala dan orang Majus. Pada saat apa? Ketika mereka datang bersama-sama di kandang Bethlehem itu. Mereka kumpul. Mereka tadi nggak kenal. Gembala dan orang Majus nggak kenal. Gembala dari sana, orang Majus dari sana. Tapi ketika mereka datang bersama-sama di kandang Bethlehem, mereka kumpul. Nggak mungkin mereka nggak saling sapa, nggak mungkin lah mereka sama-sama dalam ini bayi Yesus, bayi apa dari mana? Karena persaudaraan terjadi. Itulah kelahiran Yesus mempererat persaudaraan kita. Sama seperti itu. Dan perjalanan orang Kristen sama dengan mereka. Kalau gembala tahu kelahiran Yesus itu melalui malaikat. Ketika itu malaikat datang kepada gembala, mereka kaget. Kemudian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Itu gembala. Pernyataan lahir Tuhan Yesus kepada gembala seperti itu. Tapi lihat firman Tuhan tadi kata. Pernyataan Tuhan kepada orang Majus enggak. Orang Majus itu
ahli bintang. Dia cuma lihat bintang. Ada bintang Daud. Ini lahir dia, sang juru selamat. Enggak ada malaikat mengatakan, Alkitab tidak mengatakan kepada orang Majus telah lahir bagimu. Enggak ada. Itu pada malah. Tapi pada orang Majus dia melihat, dia ahli bintang. Dia tahu bintang Daud. Dulu ada bintang Daud. Ketika melihat bintang Daud, dia tahu saat ahli akan lahir di Bethlehem. Mereka nyari. Walaupun nanti ketemunya Herodes, dengannya Herodes, kan gitu. Di mana? Herodes kasih unjuk, kan kasih tahu melalui ahli-ahlinya di sana. Jadi pernyataan Tuhan, perhatikan, pernyataan Tuhan kepada gembala dan pernyataan kepada orang Majus berbeda. Pernyataan Tuhan kepada gembala untuk bertemu Yesus di kandang domba dengan pernyataan Tuhan melalui orang Majus untuk ketemu Yesus juga di kandang domba di Bethlehem itu berbeda. Pernyataan Tuhan bagi kita masing-masing untuk kita ketemu Yesus itu berbeda. Nggak sama gitu. Kita mesti perhatikan, kita mesti tahu, paham ini. Kadang-kadang ada seperti gembala diberitahu Tuhan langsung. Tapi kadang-kadang orang Majus baca, dia dengan membaca. Karena dia orang ahli, dia orang cerdas, dia baca, dia teliti. Baru dia ketemu Yesus. Artinya apa? Apapun pernyataan Tuhan bagi kita, dan kalau kita taat seperti orang Majus dan gembala kepada apa yang Tuhan katakan melalui firman atau pernyataan dalam hati kita akan bertemu Yesus. Ada berapa hal bagaimana mempererat hubungan. Yang pertama, kita melihat mereka sama-sama memiliki satu tujuan. Kita melihat bagaimana mereka begitu eratnya hubungan mereka antar gembala dan gembala dan orang Majus dengan orang Majus. Mereka sama-sama mempunyai satu tujuan. Tujuannya apa? Dikatakan di sana di Lukas 2 ayat 15b dan Matius 2 ayat 1 dikatakan gini. Setelah malaikat-malaikat itu mereka kembali ke surga, gembala yang berkata kepada mereka, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dilakukan Tuhan kepada kita. Mereka mempunyai satu tujuan apa? Yuk kita ke Bethlehem. Satu tujuan mereka apa? Yuk ke Bethlehem untuk apa? Melihat bayi itu. Mereka sama-sama gembala-gembala ini datang ke Bethlehem satu tujuan. Untuk apa? Bertemu Yesus di tanah Bethlehem. Itu aja tujuannya. Sama orang Majus tadi dari timur sama. Yuk kita ke Bethlehem, yuk sama-sama. Untuk apa? Bertemu Yesus. Jadi kalau kita sama-sama orang Kristen, semua orang percaya, sama-sama punya tujuan. Cuma satu tujuan, kita bertemu Yesus. Itu aja. Bertemu Yesus. Mereka taat pada apa yang telah katakan. Gembala dikatakan oleh malaikat itu, firman Tuhan datang malaikat, mereka taat. Dan orang Majus kan dia ahli bintang, dia lihat pernyataan-pernyataan itu, dia taat pada pernyataan itu. Ketaatan itu membuat mereka bergerak jalan dari tempat mereka masing-masing. Mereka mencari Yesus. Ketaatan itu dan kesungguhan itu membuat mereka bertemu Yesus di kandang domba. Kalau kita masing-masing orang Kristen punya tujuan yang sama, firman Tuhan katakan hendaklah kamu habis pikir dalam satu hal, satu tujuan. Lalu kita ketemu Yesus dalam hidup kita. Pentingnya ketemu Yesus. Cuma kita bayangkan dulu, kalau gembala itu nggak taat, kamu nggak mereka Yesus di kandang domba di Bethlehem. Memang malaikat menyatakan bagi gembala-gembala itu betul. Tapi mereka nggak pergi, mereka nggak mencari. Mungkin mereka mencari tengah jalan mereka kan berhari-hari, nggak langsung berjalan, jauh jaraknya, nggak ada kendaraan, emang ada pesawat, mobil juga nggak ada, jalan kaki jauh, berhari-hari, mungkin tengah jalan mereka malas, ya udah, mereka ketemu Yesus. Mereka tengah jalan mereka bersungut-sungut, nggak ketemu Yesus. Ada kendala tengah jalan mereka, jalan ngapain sih ketemu Yesus, udah, kok nggak mau lah, capek gue balik lagi lah. Nggak ketemu. Sama orang Majus demikian. Apalagi dari timur, dari Irak, langsung ke Bethlehem, mereka pakai onta. Kalau mereka juga malas,
Gambarannya apa saudara dalam Tuhan? Gambarannya sama seperti kita gitu loh. Tadi saya katakan perjalanan orang gembala, para gembala dan para majus dari timur sama seperti kita. Untuk bertemu Yesus sama seperti kita. Kalau kita malas aja untuk bertemu Yesus, kita tengah jalan bersungut-sungut. Ketika ada masalah bersungut-sungut. Dan kita nggak mau bergerak. Kristen cuma soal agama doang, agama. Kristen itu agama. Kita kan tahu Kristen hubungan apa dengan Yesus? Kalau nggak ketemu Yesus ya agama. Nah hubungannya mana? Orang nggak ketemu berhubungan bagaimana? Orang nggak ketemu berhubungan. Kita nggak ketemu kok hubungan, cuma agama, cuma rutinitas. Kalau nggak ketemu Yesus ya agama aja, cuma agama. Beribadah cuma beribadah, seminggu sekali beribadah. Ya itu kan banyak orang yang cuma agama. Karena kenapa? Karena nggak ketemu Yesus. Kenapa? Karena bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka macet tengah jalan. Enggaklah kamu sangat bisa juga satu tujuan. Tujuan kita hanya mau taat pada Tuhan. Sama mereka seperti orang majus dan para gembala. Sama. Mereka taat. Sama. Tujuan kita cuma mau taat pada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita cuma mau bertemu Tuhan. Itu aja tujuan kita. Nggak ada lain. Ketika tujuan kita seperti itu, seperti halnya para gembala dan orang majus, kita percaya pasti kita akan menjadi. Pasti. Bisa bayangkan perjalanan jauh orang majus dari timur, dari Irak. Mereka kan cuma lihat bintang doang. Dan bintang itu menunjukkan ada Yesus, ada Dia yang lahir. Dia yang lahir, penyelamat dunia itu lahir. Di mana? Di Bethlehem. Di Efrata. Dan ada di Israel. Maka itu tanya di tanah Yehuda, Yudea. Tanya, yang berkuasa itu Herodes. Ditanya sama Herodes. Herodes panggil ahli-ahli Taurat. Iya kan? Dipanggil tuh, dia tahu, ahli tahu, nggak tahu, kita itu no, di Bethlehem Efrata tuh, di Bethlehem Efrata. Ketemulah mereka. Yesus katakan begini, Filipi 2:6, dalam keadaan semuanya manusia ia taat sampai mati, bahkan sampai mati teladan. Yesus sudah memberi teladan bagi kita. Dalam keadaan sebagai manusia ia taat sampai mati. Dan teladan ini biar boleh menjadi milik kita di Natal ini. Taat pada Tuhan, taat sampai pun apapun. Taat apa yang Tuhan katakan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui apa? Melalui yang Tuhan nyatakan bagi kita. Banyak. Nggak harus itu. Sama seperti orang majus. Sama seperti gembala. Pernyataan-pernyataan kita bagi kita mungkin beda-beda. Tapi intinya kita mau taat sama seperti mereka. Ketika kita taat, kita percaya kita akan bertemu Tuhan Yesus. Ya. Kemudian yang kita lihat mereka fokus pada janji Tuhan loh mereka. Orang majus dan orang gembala ini dia fokus pada janji Tuhan. Ini ada di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 silakan baca. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 silakan. Mungkin seorang dapat baca ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagi, ini janji Tuhan loh. Janji Tuhan pada gembala, janji Tuhan pada orang majus. Sama janjinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Itu janji Tuhan. Lahir bagimu. Tuhan Yesus lahir bagimu, dan bukan bagi yang siapa. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan ini, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya, Yesus lahir bukan untuk malaikat, bukan. Walaupun malaikat lebih tinggi dari kita, tapi setelah kita nanti di surga, malaikat lebih rendah dari kita. Teologinya seperti itu, kan lebih tinggi. Tapi setelah kita di surga nanti, kalah mereka. Kita lebih tinggi dari mereka. Tapi Yesus lahir bukan untuk mereka. Tapi Tuhan kan Yesus lahir untuk kita. Nah ini janjinya. Nah mereka datang ke Bethlehem Efrata, baik para gembala dan orang majus,
itu cuma fokus pada janji Tuhan. Janji yang difirmankan malaikat itu melalui Tuhan itu melalui malaikat. Dia fokus pada janji yang dikatakan itu. Dia datang. Saudara bayangkan, itu nggak mudah. Orang majus dan para gembala untuk kebaikan nggak mudah. Tapi mereka fokus. Fokus pada janji Tuhan. Saudara dan Tuhan dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Fokuskan diri kita pada janji-janji firman Tuhan. Fokus pada ini deh. Yang Tuhan katakan. Tuhan katakan apa? Aku sekali-sekali tidak biarkan kau meninggalkan. Fokus itu aja. Walaupun masalah kita di masa pandemi ini, masalah ekonomi, masalah penderitaan, masalah apapun yang menekan kita, masalah penyakit, fokus saja ke firman Tuhan. Bahwa dia tidak meninggalkan kita, dia tidak meninggalkan kita. Fokus saja udah. Jangan berjanji aku menyertai kau sampai zaman. Fokus saja di situ. Fokus akan firman Tuhan, fokus akan janji Tuhan. Yang penting itu kita fokus saja. Sama seperti gembala dan para majus, dia fokus. Apa yang Allah katakan melalui para malaikat. Saudara, kalau kita fokus dengan apa yang Tuhan katakan, perjalanan kita akan terus sampai kita menemukan Yesus. Tapi kalau kita nggak fokus, ketika ada masalah nih, ada tekanan nih, apalagi masalah ekonomi, sudah banyak kan orang, mungkin Tuhan nggak bisa mampu lagi, Tuhan udah meninggalkan saya. Akhirnya dia kecewa dan banyak yang meninggalkan Tuhan akhirnya, karena nggak fokus. Tapi kalau kita fokus, sama seperti mereka gembala dan fokus akan janji-janji Tuhan, itu membuat kuat kita dalam Tuhan. Barang siapa setia, dia akan selamat. Fokus aja, setia aja. Tuhan, Tuhan janji barang siapa yang setia sampai kesudahannya akan selamat. Fokus aja boy, setia aja sama Tuhan. Apa yang janjikan Tuhan, mau apapun keadaanku, mau apapun yang terjadi di masa pandemi ini, kita kan nggak tahu masa pandemi ini sampai kapan. Nggak tahu. Tahun lagi, 2 tahun lagi nggak tahu. Orang kerja nggak tahu, masalah ekonomi kita juga nggak ngerti. Kita. Bagaimana dampak ekonomi, semua kena dunia. Indonesia kena. Kita pasti terimbas. Tapi fokuslah pada janji Tuhan. Dia katakan Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan dan Kristus. Fokus saja itu. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Fokus saja. Apapun, dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan melalui menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Banyak cara Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Banyak cara Tuhan. Kita jangan batasi kepada Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk berkati kita. Kalau sini tutup jalan, sana buka jalan. Ditutup, dibuka. Banyak cara Tuhan. Fokus aja apa yang Tuhan katakan. Bahwa dia akan memenuhi kebutuhan kita. Memenuhi apa yang kita butuhkan. Kebutuhan manusia, sanang, pangan, papan. Pasti deh. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita fokus akan firman Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti deh. Saya percaya dalam perjalanan orang majus dan gembala, bukan mereka nggak punya rintangan, bukan mereka nggak ada halangan. Saya percaya perjalanan mereka yang berhari-hari, baik orang para gembala maupun orang majus dari timur, itu pasti mereka punya tantangan, ada rintangan di dalam perjalanannya. Tapi kita lihat mereka karena fokus apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikatnya, fokus akan firman, di jalan terus di jalan, mau berapa hari di jalan terus, sampai ketemu terus. Dan kita lihat firman Tuhan katakan mereka sampai sebaik-baik. Apapun saudara dan Tuhan, apapun yang terjadi di kita, apalagi di masa pandemi ini masa pandemi berat, belum selesai. Ada generasi selanjutnya itu buat ketakutan. Itu wajar sama manusia, wajar, apa-apa. Tapi ketakutan itu jangan paranoid, karena takut benar kan gitu kan. Wajar. Kalau kita ke Tuhan wajar, firman Tuhan kan, hai mari padaku yang dari sebelah berat, datang padaku memberi kerjaan padamu. Ketakutan, tekanan-tekanan membuat kita letih lesu di dalam menghadapinya. Tapi Tuhan katakan, mari kalau dari sebelah berat, datang padaku, aku memberi kerjaan padamu. Kalau kita fokus akan firman Tuhan, kita fokus pada janji-janji Tuhan, bahkan pada Tuhan, dia akan beri kekuatan, memberi jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Selanjutnya katakan gini, bagaimana mereka ya
sampai pada Yesus, mereka hidup dalam kasih. Baik para gembala tadi dan para orang maju itu, mereka hidup di dalam kasih dalam perjalanan. Kita bisa bayangkan ketika mereka dalam perjalanan, orang-orang para gembala katakan demikian, para gembala dalam perjalanan, pasti salah satu gembala itu mungkin ada masalah kan, tengah jalan mungkin dia sakit, mungkin ada sakit mereka tengah jalan, mungkin ada kendala apa, tapi yang satu gembala nolong. Nah ini kasih ini bicara kasih. Di dalam perjalanan mungkin, dalam perjalanan berhari-hari nih gembala ini, dia sakit, dia apalah pusing, apalah kan, masa ditinggalin aku biarin. Nggak ada firman Tuhan katakan, nggak ada. Firman Tuhan bisa mencatat gembala sekian yang satu tinggalkan, nggak ada. Orang Majus yang mendengar itu satu tinggalkan, nggak ada. Baik gembala dan orang Majus yang mendengar firman Tuhan, mereka fokus, mereka datang, mereka semua ketemu Yesus. Kenapa? Mereka hidup dalam kasih. Mereka hidup dalam kasih. Kita harus paham ini. Di dalam perjalanan itu pasti dari mereka pasti ada kendala, ada masalah. Ada yang sakit mungkin kan jalan, ada yang kesandung mungkin, ada yang kena duri mungkin, ada yang kecapean mungkin. Tapi karena mereka saling mengasihi, mereka saling membantu. Ketika mereka saling membantu, ya entah mereka digotong, entah mereka dipopong, entah mereka dimasukkan, diangkat apalah, dibantu bagaimanapun, akhirnya mereka sama-sama ketemu Yesus. Saudara kan Tuhan maksudnya apa? Yuk dalam perjalanan hidup ini kan ada namanya kasih. Bisa salah satu kita mengalami kendala masalah. Adalah masalah ekonomi salah satu kita. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Adalah masalah yang kena penyakit. Kita kan nggak cuek-cuek amat. Bodoh amat tuh. Nggak gitu tuh. Masalah udah gitu. Tidak ada kasih kita untuk membantu. Apa yang bisa kita lakukan? Doa, atau minimal kan doa, beri kekuatan seperti itu. Sehingga dengan kita doakan, kita beri kekuatan, dia bangkit kembali dan sama-sama kita bertemu Yesus. Itu yang dimaksud. Ketika teman kita dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan kita mencari Yesus, kita mau ketemu Yesus. Dalam perjalanan itu ada masalah yang terkendala di teman kita kan, dia lemah imannya, dia lemah apa karena ekonomi mungkin, karena penyakit, dia lemah, dia down dengan masalah rumah tangga keluarga. Disinilah butuh kasih, saling mengasihi, untuk menopang satu sama lain, untuk menguatkan satu sama lain, untuk mendoakan satu sama lain. Biar dikala dia lemah, kita yang kuat menguatkan, kan itu firman Tuhan katakan. Yang kuat menguatkan yang lemah, Tuhan katakan. Saling menguatkan, kuatkan yang lemah. Kalau kamu kuat, kuatkan yang lemah. Sehingga demikian dia sama-sama kuat, sama-sama sampai, sama-sama menemukan Yesus itu, sang Raja namanya. Yesus itu yang ada Raja, dia sedang Raja. Firman Tuhan katakan bukan untuk suka kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah menguatkan tunggal. Ini bicara kasih loh. Bicara kasih, karena Tuhan sendiri udah menyatakan kasih itu kepada kita. Mazmur 22:30-39 katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan segala jiwamu, akal budimu, dan yang kedua kasihlah sama manusia. Natal bicara kasih, Natal bicara pemberian. Kalau Yesus lahir di kandang domba itu kasih. Kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Dia mengaruniakan anak tunggal, mengaruniakan memberi anak yang tunggal. Yesus Kristus dikaruniakan bagi kita. Lahir di Bethlehem. Itu bicara kasih. Dan kasih itu buat terima bagi kita semua. Kasih Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Itulah anak kamu. Untuk kita sama-sama kuat dalam Tuhan. Untuk sama-sama kita bertemu Yesus Kristus. Amin. Yang keempat, mereka sama-sama berjuang kepada Yesus. Matius 2:1-2 dikatakan gini. Sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang lahirkan itu? Kami telah melihatnya di timur dan kami akan datang menyembah dia. Mereka berjuang bersama-sama datang pada Yesus.
ketemu Yesus perlu perjuangan. Fungsi yang selanjutnya pada kita yang Tuhan ingatkan bagi orang Majus dan Gembala untuk bertemu Yesus perlu perjuangan. Enggak mudah bagi orang Majus dan Gembala untuk bertemu Yesus. Mereka berjuang. Mereka nggak simsalabim waktu itu, enggak. Mereka berjuang dalam perjalanan. Saya bayangkan tadi, dalam perjalanan mereka ada kendala-kendala, masalah-masalah yang mereka hadapi. Mungkin dalam perjalanan mereka kehausan karena padang gurun. Oh, mereka bawa persiapan. Bisa aja tengah jalan persiapan mereka habis. Bisa. Makanan mereka habis, bisa saja. Karena berhari-hari. Apalagi soal minuman. Tapi mereka tetap berjuang untuk ketemu Yesus. Saudara dan Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita ketemu Yesus perlu berjuang. Perlu berjuang ketemu Yesus. Perlunya kita ketemu Yesus, tapi perlu ketemu Yesus itu harus berjuang. Itu sebabnya Tuhan katakan gini. Semua ini kukatakan padamu supaya kamu berdamai padamu dalam dunia kamu mengenai Tuhan. Dalam dunia kamu mengenai masalah. Ada masalah-masalah. Justru masalah-masalah ini membuat kita berjuang dan membuat kita melihat mujizat Tuhan. Masalah-masalah yang orang Majus dan orang para gembala yang alami itu membuat mereka terus berjuang, akhirnya mereka menemukan Yesus. Masalah-masalah yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Yesus, ada masalah, ada kendala-kendala. Justru kendala-kendala ke masalah itu membuat kita bertemu Yesus. Ketika masalah itu kita alami, kita berjuang. Ketika kita sakit, dan kita menemukan kesembuhan, kita berjuang dalam Yesus, kita berharap pada Tuhan. Terjalin mujizat, itu salah satu itu Yesus. Ketika kita mepet dalam ekonomi kita, ketekan dalam ekonomi kita berdoa dan membuka jalan. Itu salah satu yang kita ketemu Yesus dan mujizatnya. Perlu berjuang. Yeremia 16:18 katakan, sungguh seperti tanah liat tangan tukang truk, demikian engkau tanam di tanganku. Artinya apa maksudnya? Masalah saudara dalam Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi itu membuat kita untuk berjuang. Tuhan sengaja membentuk kita seperti, Tuhan gambarkan kita seperti bencana di tangan tukang periuk. Dibentuk seperti itulah kita di tangan Tuhan. Kita dibentuk lewat apa? Masalah-masalah yang kita hadapi. Apalagi di masa pandemi ini. Masalah penyakit, masalah ekonomi, dibentuk sedemikian rupa. Membuat kita harus berjuang, bertahan di dalamnya. Ketika kita berjuang bertahan di dalamnya, kita percaya kita akan bertemu Yesus. Kita akan mengalami mujizat-mujizatnya, dan kita akan mengetahui siapa Yesus sesungguhnya. Ketika orang Majus ini dan para gembala terus berjuang, mereka berjuang. Dalam masalah kendala mereka hadapi, dengan jalan mereka kehausan, mungkin dengan jalan mereka kelaparan, dan masalah-masalah mereka tetap berjuang dan berjuang. Mereka sampai ke Bethlehem Efratah. Dan perjuangan mereka nggak sia-sia. Firman Tuhan katakan ini, baik orang Majus pengembala, mereka ketemu Yesus di Bethlehem Efratah. Luar biasa. Rahasia selanjutnya saudara dalam Tuhan, kita mesti berjuang. Untuk bertemu Yesus mesti berjuang. Mesti berjuang. Apapun masalah kita, pergumulan kita, tetap berjuang. Tetap bertahan dan tetap berjuang. Kita percaya jika kita bertahan dalam Tuhan, tetap berjuang terus. Kita percaya dirinya kita akan Tuhan. Bukan Yesus yang lahir di padang domba, tapi Yesus yang raja segala raja. Yang terakhir katakan, Lukas 2 ayat 15 katakan begini. Perjalanan orang maju ke timur dari timur itu perjalanan mereka itu bicara pengorbanan. Perlunya berjuang, perlunya berkorban. Lihat Lukas 2 ayat 11 ya. Ketika mereka sampai pada Yesus, apa dikatakan? Lukas 2 ayat 11. Mereka mempersembahkan emas, kemudian
mereka udah berkorban waktu, tapi dalam perjalanan belum berkorban untuk mereka. Waktu mereka, tenaga mereka, masalah mereka hadapi, itu mereka udah berjuang, udah berkorban mereka. Pas sampai Yesus pun mereka berkorban. Ada jiwa berkorban. Orang Kristen seperti itu punya jiwa untuk berkorban. Jiwa berkorban itu terbentuk itu ketika mereka dalam perjalanan mencari Yesus. Di dalam perjalanan para gembala mau orang maju mencari Yesus, ada hal-hal masalah yang mereka hadapi, mereka mau berkorban untuk bertemu Yesus. Dan ketika mereka bertemu Yesus, mereka nggak segan-segan lagi namanya berkorban. Mereka tahu gak arti berkorban itu, sehingga mereka rela mengorbankan emas, kemenangan dan uang. Jadi namanya orang yang ketemu Yesus itu berarti orang yang punya hati berkorban. Jadi kita melihat orang yang dekat sama Tuhan, tapi lihat bohong. Orang yang ketemu Yesus, perhatikan, para majus dan orang gembala ketemu Yesus, dia berkorban. Orang yang bertemu Yesus itu pasti hatinya mau berkorban, jiwanya berkorban. Ini pengertiannya. Ini klien Yesus dalam sekali kalau kita pelajari ini, dalam. Mereka mempersembahkan emas dan mur. Ini cara pengorbanan. Kok mereka mau mempersembahkan itu? Karena memang mau dilatih, mereka dilatih. Bagaimana berkorban, mereka udah dilatih dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga ketemu Yesus, mereka udah biasa berkorban. Dan mereka mempersembahkan korban. Jadi kalau kita katakan kita udah ketemu Yesus, tapi kita nggak mau berkorban, bicara pengorbanan. Allah mengorbankan anak tunggal, mengorbankan anak tunggal. Walaupun lahir, Natal ini lahir dalam hidup kita. Yesus yang bukan hanya sekedar bayi dengan kain lambin, bukan. Tapi Yesus adalah Raja segala raja. Itu lahir dalam hidup kita, ada dalam hidup kita. Maka pasti hidup kita. Orang yang mau berkorban bagi sesama, itu pasti. Itu tandanya kita bertemu Tuhan Yesus. Kita melihat mereka. Apa manfaat orang majus dan orang gembala bertemu Yesus? Yang pertama, mereka bertemu Yesus, mereka melihat pengenapan janji Allah. Ketika mereka bertemu Yesus, dia melihat pengenapan janji Allah ada dalam kehidupan mereka. Di ayat Matius 11 ayat 2 ayat 11 dikatakan gini. Matius 2 ayat 11, mereka masuk ke rumah dan mereka mendapat bayi itu. Maria ibu lalu mereka sujud. Mereka masuk ke kandang itu, mereka mendapatkan bayi itu. Mereka orang majus dan para gembala mendapatkan penggenapan dari apa yang mereka sampaikan, malaikat sampaikan. Apa yang malaikat sampaikan pada gembala dan para orang majus itu digenapi ketika mereka bertemu Yesus. Mereka mengalami penggenapan janji Tuhan. Kegigihan mereka, kesungguhan mereka, pengorbanan mereka, kasih mereka membuat mereka janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka. Maksudnya apa, saudara dalam Tuhan? Janji-janji Tuhan bisa digenapi dalam kita kalau kita mau berkorban, kalau kita mau mengasihi, kalau kita mau taat. Maka penggenapan janji Allah ini yang Tuhan katakan dalam firman ini akan digenapi. Kenapa janji-janji Tuhan kok susah sih digenapi dalam hidup kita orang Kristen? Kenapa kok enggak, kok aku hidupku masih begini aja sih? Kenapa Tuhan katakan kok enggak terjadi dalam hidupku? Belajar dari orang majus, para gembala. Ketika mereka mencari Tuhan, banyak pengorbanan yang mereka lakukan. Ketaatan dan pengorbanan dan kesungguhan dan kasih yang mereka bentuk,
yang mereka lakukan, yang mereka pelihara, itu membuat mereka janji-janji Tuhan itu tergenapi dan mereka ketemu Yesus. Saudara pedang Tuhan, kalau apa yang dilakukan orang Majus dan para gembala itu, dan kita lakukan dalam perjalanan kita, pasti setiap pengenapan janji Tuhan akan digenapi. Janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, mereka memperoleh damai sejahtera. Lukas 2:20 katakan ini, maka kembalilah, Lukas 2:20a dikatakan, maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ada damai sejahtera ketika mereka ketemu Yesus, ada damai sejahtera. Mereka setelah mereka ketemu Yesus, mereka kembali dengan apa? Sukacita, damai sejahtera. Akibat ketemu Yesus, hidupnya dalam sukacita, damai sejahtera, mengucap syukur. Beda. Orang ketemu Yesus hidupnya dalam sejahtera, sukacita. Itu para gembala. Itu orang Majus tadi. Mereka bersukacita, mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur. Kenapa? Udah ketemu Yesus. Mereka nggak ingat lagi pengorbanan mereka. Bagaimana susah-susahnya mereka dari Arab Irak itu, dari timur mereka datang. Bagaimana pengorbanan mereka kehausan, kelaparan, nggak ingat lagi. Ketika ketemu Yesus, mereka ada sukacita. Ada damai sejahtera. Seharusnya orang Kristen seperti itu. Ketika kita ketemu Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ucapan syukur dari kita. Apapun yang tidak dalam hidup kita, ucap syukur, sukacita, damai sejahtera, itu orang Kristen. Seharusnya begitu. Kenapa orang Majus dan para gembala? Apa yang mereka lakukan? Biar Natal ini kita mau memahami, kita mempelajari, kita mengikuti jejaknya, apa yang dilakukan mereka. Sehingga pertemuan orang Majus dan para gembala dengan Yesus memotivasi kita untuk kita bertemu Tuhan Yesus. Bukan lagi di kandang yang dia pakai sebagai bayi. Dan di dalam hidup kita bertemu Yesus yang dia adalah Raja Saudara. Inilah firman Tuhan untuk kita, biar menjadi berkat untuk kita semua, ya. Kita mempelajari, ya, sebagai pengajaran untuk kita, belajar dari orang Majus, belajar pada gembala di dalam perjalanan hidup mereka, ya. Biar apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi dalam hidup mereka, itu juga terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Dan kita benar sungguh-sungguh kita ketemu Yesus. Jangan menjadi orang Kristen agama, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertemu Tuhan, yang benar-benar ada hubungan. Kristen bukan agama, tapi Kristen ada hubungan. Hubungan itu ada kalau kita bertemu Tuhan. Kalau kita nggak bertemu Tuhan, nggak ada hubungan. Cuma agama. Biar Natal ini boleh memtes kita, mengingatkan kita kembali. Tahun 2002 kan sedikit lagi. Biar membaru hidup kita lah. Nggak sama lagi kita 2002, kita berubah. Kita nggak sama lagi seperti yang 2001. Kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, bertemu Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita bertemu Tuhan, pasti ada sukacita dan sejahtera. Kalau tadi orang Majus, orang gembala itu kok bingung kan? Dia terus pulang naik apa ya? Pulang bagaimana perjalanannya? Kebutuhannya bagaimana ya? Orang Majus tadi dari timur kembali ke Irak kan? Gembala ini kembali juga ke tempatnya kan? Terus bagaimana perjalanan mereka ya? Pembekalan mereka berapa ya? Mereka nggak pusing. Pernahkah kita memikirkan seperti itu? Baik orang Majus, para gembala kembali ke tempat masing-masing. Pernahkah kita memikirkan bagaimana perjalanan mereka? Kebutuhan mereka di perjalanan bagaimana? Mereka nggak pikir. Dan teman-teman, cukupkan mereka. Saya percaya apa perjalanan hidup mereka kembali, baik orang Majus ke timur, orang gembala kembali ke tempatnya. Tuhan menyertai dan Tuhan mencukupkan. Ini yang kita tarik, ini yang kita boleh ambil dalam hidup kita. Ketika kita bertemu Yesus, nggak pusing soal kehidupan. Kalau kita ketemu Yesus, nggak pusing, mereka nggak pusing bagaimana mereka kembali, makan mereka bagaimana, hidup minum mereka kemana, kehidupan mereka selanjutnya kemana. Mereka
kembali mereka. Setelah ketemu Yesus mereka kembali dari kehidupan mereka. Mereka sukacita. Mereka muji Tuhan. Mereka tidak musingkan kehidupan kebutuhan mereka. Karena mereka percaya Tuhan pasti memenuhi apa. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Ketika kita ketemu Yesus, nggak pusing tuh kebutuhan. Lalu masih kerja. Dia kembali, orang masih kerja sebagai ahli bintang. Kembali gembala kerja sebagai gembala nantinya. Tapi mereka nggak musingkan kehidupan mereka. Kenapa? Nggak tahu. Dia dapat ketemu Tuhan. Sang Juru Selamat. Dan Juru Selamat itu sungguh menyelamatkan hidup mereka. Kalau kita bertemu Tuhan, nggak pusing seharusnya. Walaupun kita harus bekerja seperti gembala tadi. Orang maju kembali kepada karyanya, berkarya. Tapi tidak musingkan kehidupan kita. Kehidupan duniawi, kehidupan duniawi. Kehidupan sehari-hari. Karena kita percaya Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan. Biar hal ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Amin. Kita doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan pada saat ini. Merupakan pengajaran Tuhan bagi kami. Kau mengajar kami Tuhan bagaimana hidup seperti orang Majus yang dari timur dan para gembala. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu, para gembala melalui malaikat-Mu mereka taat. Mereka mencari Tuhan walaupun banyak tantangan, halangan, hambatan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Dan mereka fokus akan janji-Mu Tuhan, akan firman-Mu. Demikian juga para Majus. Ketika melihat bintang Daud, mereka datang pada Tuhan. Mereka fokus akan janji-Mu Tuhan Yesus. Walaupun masalah kendala mereka ada di tengah jalan, pergumulan, mungkin ada sengsara yang mereka hadapi, Tuhan Yesus. Mereka tetap fokus akan janji Tuhan. Bapa, biar firman-Mu pemerintahkan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini hari tempat ini Bapa. Di dalam perjalanan hidup kami sama Tuhan seperti orang Majus dan para gembala mencari Tuhan. Dan mereka bertemu dengan Kau Yesus di kandang Bethlehem sebagai bayi. Kami rindu bertemu Engkau Tuhan, dan kami akan bertemu Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Tolong kami, ajar kami Bapa, matahkan firman Tuhan bagi kami. Untuk kami terus berjuang dalam hidup ini Tuhan Yesus. Natal Tuhan Yesus membawa sukacita bagi kami. Natal membawa pengharapan bagi kami bahwa Engkau menyertai kami sampai pada zaman. Natal membawa sukacita bagi kami Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami Bapa. Mentahkan firman-Mu Tuhan, merupakan pengajar bagi kami. Mentahkan Tuhan, tolong kami mampukan kami dalam perjalanan hidup kami Bapa, seperti orang Majus dan para gembala. Mereka sungguh-sungguh taat pada Engkau, berjuang Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Agar kami sungguh-sungguh taat pada Tuhan, taat firman, dan mau berjuang dalam perjalanan hidup kami Bapa. Sehingga kami percaya kami akan bertemu Tuhan. Bertemu Engkau Yesus Kristus yang adalah Raja, yang segala Raja. Terima kasih buat firman-Mu, mengatakan firman-Mu, dan mampukan kami melakukan. Inilah doa kami, ini permohonan kami Bapa. Sempurnakan doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan masuk di dalam candlelight, yaitu penyalaan lilin. Kami akan memanggil pada Bapak Pendeta atau Nasional kita. Mewakili tuan rumah kepada Bapak Doni, kami persilakan untuk mewakili tamu-tamu mewakili untuk Bapak kami panggil Bapak Ronald J.
nyanyi Malam Kudus. Malam Sunyi senyap bintangmu yang terbang Terus selamat diadu usia datang di dunia Kristus anak Daud Kristus anak malam kecil anak Aku